Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam hari ini tanggal 3 Mei 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari tiap hari, tiap saat kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Jangan pernah sedikit pun jauh dari Tuhan, tapi tiap detik kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Karena jangan pernah ada celah, berikan selalu tempat bagi Yesus. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Dalam Efesus 4 ayat 27, jangan pernah berikan kesempatan kepada iblis, tapi serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Berilah tempat buat Yesus. Siapanya Yesus? Satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Untuk itu perlunya kita mendalami firman Tuhan. Perlunya kita taati kepada firman Tuhan. Sebab tidak ada kebenaran di luar firman Tuhan. Supaya senantiasa kita mendapat kekuatan, dapat suatu pegangan dalam hidup ini, kalau kita berlangkah di dalam firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Maka perkataanmu Bapa telah kutaruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang keras kepala. Tema firman Tuhan malam hari ini, mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri, hancur. Jangan pernah melawan Tuhan. Jangan pernah keras kepala. Jangan pernah keras hati. Tapi lunakan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Oh, maka perkataanmu telah haleluya taruh dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa padamu, amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin, terima kasih Bapa, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, amin, supaya jangan aku berdosa padamu Yesus, amin, haleluya. Dalam Mazmur 119 ayat 11, demikian firman Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, amin, haleluya, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau, ya Tuhan. Jadikan aku mau selalu taat kepada firman-Mu, amin, amin, amin. Ya Bapa, tuntunlah hidupku Bapa. Berikan kepekaan buat hatiku untuk selalu taat kepada firman-Mu. Kami tidak mau keraskan hati Bapa. Lunakan hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan Bapa aku berdosa kepadamu Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau. Maka firman Tuhan selalu ku renungkan, ku baca, ku
maut selalu taat pada firman-Mu Bapa. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku Tuhan menjadi serupa dengan Engkau, agar nanti aku bisa masuk ke surga. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sebentar kami membaca firman Tuhan. Sucikan hatiku dan pikiranku, oh Bapakku. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosaku, semua salah gilaku Bapa. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku Bapa, supaya aku dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Biar langkah demi langkah hidupku melangkah di dalam kebenaran firman-Mu, sampai suatu hari telah kami berjumpa dengan Engkau Bapa, hidup kekal surga buat selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Berfirman, kami siap baca firman-Mu. Biar firman-Ku simpan dalam hatiku, dan aku melakukan dengan setia dan taat, sehingga aku menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus, tiap hari, tiap saat kita menghadapi pergumulan tantangan dalam hidup kita. Apa kita komit bersedia menjadi pelaku firman, atau kita hidup masih dipimpin oleh kedagingan kita? Ini penting Saudara. Maka pentingnya kita selalu bergaul karib dengan Tuhan, supaya jangan pernah berikan kesempatan kepada hal yang lain, tapi beri selalu tempat buat Yesus. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Ini buktinya bangsa Israel tegar tengkuk, keras kepala. Firman Allah selalu disampaikan, tapi mereka selalu keras hati. Mari kita kembali kepada firman. Ini buktinya. Kita mau baca kitab Nabi Yesaya pasal 9. Kita mau baca supaya kita paham, supaya kita tidak mau menjadi orang-orang tegar tengkuk. Jangan pernah menjadi orang keras kepala, tapi belajar menjadi orang rendah hati. Belajar menjadi anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Maka pentingnya firman Tuhan, perkataan Tuhan selalu kita taruh dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan.
Kita baca kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 7 sampai 20. Terus kita tiap malam, tiap pagi, supaya kita selesai perjanjian lama, ya, supaya nanti kerinduan saya, supaya nanti begitu selesai kembali seperti yang lalu, ya. Malam hari baca perjanjian baru, pagi hari perjanjian lama. Puji Tuhan, dari sejak 1 Januari 2021, saudara, ya, saya mulai ini waktu peristiwa COVID 1 Januari 2021. Saya awali begitu berdoa sama Tuhan dan bernasar kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berkarya mujizat luar biasa dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Itulah saya bernasar kepada Tuhan. Saya ingin beritakan firman Tuhan pagi malam, pagi malam. Setiap pagi baca perjanjian lama dari Kejadian pasal 1 dari ayat 1 sampai sekarang ini. Sampai kitab Nabi Yesaya pasal 9. Itu karena sejarah 1 Januari 2021. Rutin tiap pagi perjanjian lama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Kalau malam hari Injil Matius perjanjian baru dari Injil Matius pasal 1 ayat 1. Terus puji Tuhan sampai 14 Januari 2023 kemarin sudah selesai, ya, sampai kitab Wahyu. Jadi perjanjian baru kita sudah selesai dari kitab Injil Matius sampai kitab Wahyu. Puji Tuhan. Karena perjanjian baru selesai, sedangkan perjanjian lama belum selesai. Jadi saya sudah berdoa kepada Tuhan dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada waktu itu, supaya pagi malam kita baca tuntaskan firman Tuhan sampai selesai, sampai kitab Nabi Maliaki. Kalau sudah selesai, atas izin Tuhan kita kembali perjanjian baru kita membaca di malam hari sebelum kita tidur, perjanjian baru pagi hari perjanjian lama. Terus kita berulang-ulang seperti Bapak Ibu makan berulang-ulang, rasa lapar hauskan firman Tuhan, ya, sehingga kita senantiasa dipuaskan, kenyangkan, dan kita dibentuk sama Tuhan. Karakter kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 8 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Mulai dari ayat 7, ya. Kalau dari sini dari ayat 7, ya. Kalau dari HP itu mulai ayat 8, saudara. Tapi dari Alkitab ini mulai 7, ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Coba saudara, lihat ini. Ini firman Tuhan. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, berarti Yakub itu Israel. Firman itu menimpa Israel, firman itu untuk Israel, ya. Dan ternyata, ya, kalau kita lihat Efraim dan penduduk Samaria sombong melawan Tuhan, saudara. Padahal Tuhan berkata biarlah seluruh bangsa yang mengetahuinya. Ya, dengan firman Allah ditujukan kepada bangsa supaya sadar, bertobat. Maka pentingnya kita harus sadar kalau firman Allah sudah diberikan kepada kita. Seperti malam hari ini, kita sadar firman Allah buat kita. Mari kita rendah hati, kita terima firman, bukan melawan firman. Sombong, lihat ini. Efraim berkata, penduduk Samaria, tembok batu bata jatuh akan kita dirikan bahwa. Tidak terima, saudara. Ini berarti dia melawan Tuhan. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon ara. Sombong sekali. Ya, tidak mau terima. Seharusnya mereka, kalau dikatakan di situ tembok batu bata jatuh, oh, dia harusnya minta ampun sama Tuhan. Ampun Tuhan, ampun. Aku berjanji aku mau bertobat, bukan menjawab seperti ini. Maka di ayat 10 dikatakan, maka Tuhan membangkitkan para panglima rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka melawan sama Tuhan. Hancur, saudara. Jangan pernah keras hati, jangan pernah melawan Tuhan. Lebih bagus kita rendah hati dari depan Tuhan. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat, ya. Terus berikutnya saya mau baca. Saya buka Alkitab ini. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya yang terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tuhan punya otoritas, Tuhan punya kedaulatan. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang tabur orang itu akan dituanya. Waktu itu mari kita takut sama Tuhan. Ini penting. Buat contoh-contoh buat kita di dalam Alkitab. Kalau kita keras hati, keras kepala seperti bangsa Israel, berani melawan Tuhan, habis, saudara. Jangan pernah melawan Tuhan. Tapi lebih bagus kita rendah hati, menerima apa maunya Tuhan. Di ayat 12, tetapi bangsa itu tidak kembali kepada dia yang menghajarkan, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Menjadi
Judul firman Tuhan malam hari ini, mereka tidak mencari Tuhan semesta alam, tapi justru mereka mencari kekuatan. Terkutuk, saudara. Ya, berikutnya nanti saya mau baca ayat firman Tuhan yang berkata dengan terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Ayat saya lanjutkan dulu ini. Ayat 13. Maka Tuhan mengerat dari soal kepala dan ekor, batang dan ranting para satuan juga. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Sebab orang-orang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena turunan-turunan mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekali ini mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semua itu terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Sebab kefasikan itu menyala seperti api, yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan, sehingga tonggak asap berkumpul-kumpul di atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan, tapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging teman. Ayat 20 yang terakhir. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semua yang terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Ini bukti nyata. Jangan pernah memainkan Tuhan. Jangan pernah berani sama Tuhan. Habis kita. Ya, siapa yang berani lawan Tuhan, saudara? Hancur kita. Makin lebih bagus kita rendah hati sama Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Itu lebih penting. Kita mau mencari Tuhan, jangan seperti ayat 12. Mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Hancur, makin jauh dari Tuhan, makin hancur. Lihat itu, di ayat 13. Tuhan mengerat dari sel kepala dan ekor, batang ranting para satu juga. Hancur, hancur, saudara. Ya, jangan pernah melawan sama Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15, saya mau lihat ini. Ya, kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur, yang ranting-ranting dibuang keluar, saudara, akan dicampaikan ke api lalu dibakar. Coba perhatikan. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Tuhan, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar habis. Ya. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Ini firman Allah. Lebih bagus, mari puji Tuhan loh. Kita belajar firman Allah. Kita belajar dari ayat demi ayat firman Tuhan. Kita bersyukur supaya kita paham. Ini loh karakter Tuhan. Jangan pernah dilawan. Karakter Tuhan yang maha kudus. Jangan coba-coba kita nih berani melawan Tuhan. Jangan coba-coba melanggar firman Tuhan. Ya, perhatikan kemurahan Allah dan kekerasannya. Coba nih sebagai terakhir ya. Roma 11 ayat 22. Ini penting supaya dengan firman Allah membangun hidup kita. Supaya hidup kita menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang berkenan, menjadi perkenanan Tuhan. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan adalah orang-orang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahannya. Itu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong juga. Amin. Mari ini firman Tuhan. Melalui firman-firman selalu kita dengar. Mari kita bertobat. Hidup di dalam kerendahan hati. Hidup di dalam ketaatan. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan tidak suka, jangan pernah melawan Tuhan, tapi belajar taat. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, Tuhan, ku taruh firman-Mu dalam hatiku, komitmen dengan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan komit dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidupku, lakukan Bapa. Dan kita siap menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya nanti kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Kita menjadi hamba yang baik. Menjadi domba-domba yang mau dikembalikan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala agung yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maka perkataanmu telah amin. Haleluya. Ku taruh dalam hatiku. Amin. Haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus.
keberkatan-Mu telah firman-Mu Bapa. Kita rendah hati, ku taruh, ku simpan, ku cintai firman-Mu. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, aku tidak mau berdosa kepada Tuhan. Aku mau selalu setia dan taat kepada firman-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Kami dengan Tuhan. Tuhan, jadikan hamba yang taat kepada firman Tuhan. Tidak mau seperti bangsa Israel, seperti suku Efraim. Dia tegar tengkuk, dia melawan Tuhan. Tapi belajar kita malam hari melalui firman Tuhan, kita mau taat. Apa yang Tuhan perintahkan, mari kita siap lakukan dengan sepenuh hati, dan hati yang bersih dan tulus. Karena Tuhan lihat hati. Dalam Mazmur 73 ayat 1, Tuhan baik kepada orang bersih, baik hati dan tulus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya.